membentuk PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dipimpin oleh Jenderal Terauchi yang merupakan penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman berangkat ke Dalat, Vietnam. Mereka bertemu Jenderal Terauchi pada 12 Agustus 1945. Selamat pagi, Jenderal Terauchi. Saya membawa Dr. Hatta dan Rajiman bersama saya. Selamat pagi, Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Silahkan duduk dulu. Saya mengundang Bapak untuk membahas masa depan Indonesia. Kami harap kita bisa mendiskusikan hal ini dengan baik, Jenderal. Kami bertiga, selaku wakil rakyat Indonesia, ingin menegaskan kembali keinginan kami untuk kemerdekaan. Saya mengerti, tetapi kalian harus memahami situasi saat ini sangat rumit. Kami paham, Jenderal. Tetapi kami tidak bisa menunggu lagi. Rakyat Indonesia sudah menunggu terlalu lama. Mereka menginginkan kemerdekaan secepatnya. Saya akan mempertimbangkan permintaan kalian, tetapi saya tidak bisa membuat janji. Itu sudah cukup bagi kami, Jenderal. Kami sangat berterima kasih atas waktunya. Kami berharap mendapat kabar baik dari Jenderal. Para pemimpin pun kembali ke Indonesia pada 14 Agustus 1945. Dan Soekarno berpidato. Kalau dulu saya berkata, sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang saya pastikan, Indonesia merdeka sebelum jagung berbunga. Pernyataan ini bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera diproklamasikan dalam waktu dekat. Dan juga beberapa surat kabar memberitakan tentang ini. Judul berita ini ada di surat kabar Asia Raya dan Jahaja. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir pergi ke tempat pemuda. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Keberadaan kita di sini untuk merencanakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Bung, negara Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dapat dari mana berita itu, Bung? Saya mendengarkan berita tersebut dari radio luar negeri. Telah terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Sungguh, kabar gembira bagi kita semua. Namun, apakah itu kekosongan kekuasaan? Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita. Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Setuju. Mari kita pergi ke kediaman Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Mari! Jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa Anda berpikiran seperti itu, Bung? Karena PPKI di bawah kendali Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan di negeri kita sendiri. Baik.
Kalian secepatnya pergi ke kediaman Bung Karno. Nanti saya dan pasukan yang lain akan membantu untuk merebut kekuasaan Jepang. Baiklah. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Rikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedatangan kami di sini untuk ketemu dengan Bung Karno. Apakah Bung Karno berada di kediaman? Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Sesuatu penting yang harus kita bicarakan. Silahkan masuk. Mas, ada yang datang mencari Kang Mas. Siapa? Para pemuda datang mencari Mas. Katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Saya dengar ada yang ingin kalian bicarakan dengan saya. Begini, kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan di Indonesia. Kami ke sini ingin Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya? Baik, mungkin akan kami usahakan setelah pertemuan dengan anggota PPKI. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapatkan? Jika kita nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang, maka Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja. Tunggu kita membicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda membicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi kita untuk merdeka. Tapi hanya PPKI yang memungkinkan kita untuk merdeka. Tapi kita nggak mau merdeka dengan campur tangan Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu dulu untuk membicarakan ini dengan Bung Hatta dan Rajiman. Soekarno meminta Bung Hatta dan Soebardjo untuk datang ke kediamannya dan membicarakan hal ini. Bagaimana ini, Bung? Para golongan muda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini secara matang. Kita nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Saya setuju, Bung. Menurut saya, yang terpenting adalah mengusir sekutu dari negeri ini. Selain itu, adalah masalah kemerdekaan yang kita akan laksanakan pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Mereka masih sangat muda. Cara berpikir mereka pun masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Kalau tidak, maka semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Kita semua telah sepakat. 15 Agustus 1945 pada pukul 10 malam di kediaman Bung Karno berkumpullah Soekarno dan para pemuda untuk melanjutkan pembahasan persiapan proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Bung, silahkan masuk. Jadi, bagaimana keputusannya, Bung? Saya, Bung Hatta, Rajiman, dan Soebardjo telah memikirkan tuntutan kalian. Kami memutuskan akan menunggu waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayolah Bung, jika tidak diproklamasikan dengan cepat, tutupan darah bisa saja terjadi. Iya, Bung. Kita proklamasikan saja. Jika kita menunggu lebih lama, bisa saja kita dimanfaatkan oleh Belanda lagi. Darwis benar, Bung. Kenapa kita harus menunggu Jepang? Kita bisa memerdekakan negara ini sendiri. Jangan. Kita tidak boleh sampai salah mengambil langkah. Kekuatan kita lemah jika dibandingkan dengan sekutu ataupun Jepang. Tanpa Jepang, kita tidak mungkin bisa bertahan. Saya yakin bisa Bung. Kita pasti bisa bertahan. Ayolah, Bung. Malam ini saja. Para pemuda mendengar keputusan dari para golongan tua, mereka para golongan muda menyusun strategi bagaimana caranya untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin.
Mereka, para pemuda, membuat strategi untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Para pemuda pergi ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua tidak mengikuti saran kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Kenapa harus Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok terjamin keamanannya. Saya setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta berada seharian penuh di sana. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Jadi gini, Bung. Kami menyetujui sebuah hasil Assalamualaikum. Apa tujuan kalian membawa kami berdua sini? Maaf atas perancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan diselesaikan di sidang PPKI? Mengapa menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana kalau jika Jepang hanya berjanji manis belaka? Tak selamanya kita harus menunggu di Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat kita yang sudah bertahun-tahun lamanya terbelenggu di tanah mereka sendiri. Betul. Mereka bebas, dan sekarang saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Wikaman, lepaskan ikatannya Bung Hatta. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kalian memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin tidak akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak dua kali, Bung. Apakah bisa? Apakah kita bisa melakukan hal ini? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun pertahanan untuk mencegah Jepang yang mencoba-coba untuk menolak proklamasi kemerdekaan ini. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, kami berdua setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, gimana kacamata, Bu? Kan iya nih, Bung. Ini dia. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh pasukan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Alhamdulillah, kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusan tadi? Kami setuju bahwa proklamasi akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kegiatan itu berlangsung? Apakah bisa besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Baiklah, kita akan melakukan proklamasi besok hari. Oke, silakan, Bu. Soekarno dan Bung Hatta pergi meninggalkan Rengas Dengklok. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Di mana kita akan membuat teks proklamasi? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksana Medan di Jakarta? Dia adalah perwira tertinggi di militer, juga tempatnya terjaga dan strategis. Dia adalah tokoh Jepang yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, kita segera ke sana.
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Sebentar ya, saya panggil dulu. Baiklah. Maidasan, ada yang mencarimu di depan. Siapa nih si Murasan? Soekarno, Fatmawati, Hatta, Subarjo, dan golongan muda. Selamat malam, Bung. Maaf mengganggu waktunya, Bung. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia pada besok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Saya turut bergembira atas kabar ini. Silakan gunakan apa yang Anda inginkan. Apakah Tuan Laksamana mempunyai pena dan kertas? Oh, sebentar, saya akan ambilkan dulu. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak usah ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakati tadi bahwa proklamasi tidak dicampur tangani oleh Jepang. Lalu, adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir di sini? Seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka ya? Ya, benar. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lainnya. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya mengusul. Bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin sekalian? Setuju. Tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Baik, Bung. Tapi apakah ada mesin ketik? Ada, nanti diambilkan. Tolong ambilkan mesin ketik. Maaf, Bung, apakah mesin ketik ini bukan kanji? Setahu saya, Satsuki Mishima memiliki mesin ketik. Sebentar, saya panggilkan dulu. Agustus 1945 dini hari, Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Syawiti Melik, dan BM Dia berkumpul di kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah berada dalam momen yang sejarah. Bagaimana bunyi teks proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana semua? Setuju? Setuju. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 05. Wakil bangsa Indonesia. Sudah selesai. Bagaimana semuanya? Setuju? Tapi, Bung, siapa yang menandatangani? Bagaimana jika semua orang yang ada di sini kita tanda tangan? Tapi bagaimana bersama Bung Hatta ada mendatangi atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk segera menjahit bendera sama merah putih sekarang juga. Baik, Bung. Tapi di mana tempat untuk melaksanakannya? Rumah Bung Karno. Setuju. Ini sudah saya ketik, Bung. Hanya tinggal dengan saja.
Silahkan Bu. Baiklah. Iya, perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik Bu. Setelah melakukan perundingan, Soekarno kembali ke kediamannya dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menamai saya di masa sulit ini. Iya Pak, terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan kita kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi kemerdekaan akan berlangsung esok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Benar, kita belum memiliki bendera. Apakah Ibu bisa tolong menjahitnya untuk bangsa ini? Tetapi Ibu hanya memiliki kain merah dan putih saja Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kita buat saja yang sederhana. Yang penting kita sudah memiliki niat. Baiklah Pak, Ibu memiliki ide. Bagaimana jika bendera ini kita namakan sebagai Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamainya sebagai Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap untuk memproklamasikan kemerdekaan esok. Ya, Bu. Keesokan hari ini, para golongan tua dan golongan muda berada di kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi untuk membacakan proklamasi. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan kibarkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, jadi di sini ada dua tokoh yang kita bilang lagi bokap. Soalnya kita tunggu aja, kita ikat seharian.